Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ila hadrati Syekh Al-Alim Al-Alamah Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumer Al-Hadrami wa nafahatihim fi ulumina Safinatun Najah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita lanjutkan pertemuan di minggu kedua bulan November tentang kajian kitab Safinatun Najah kalangan Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad Al-Hadrami. Sebelumnya kita sudah membahas tentang macam-macam najis. Faslun an-najasatu salah satu mughalladatun wa mukhaffafatun wa mutawassithatun. Kemarin sudah mengetahui tentang najis, walaupun saya yakin kalian sudah pernah mendengar tentang najis mughalladhah, najis mutawassithah, najis mukhaffafah. Nah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan qalamul alifu rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki kurangake fasal suci. Aqallul haidi utawi luwih sithik-sithike haid. Aqallul haidi utawi luwih sithik-sithike haid iku yaumun sedina. Iku yaumun sedina. Walailatun lan sewengi. Jadi haid itu paling sedikitnya adalah 1 hari 1 malam. Wa ghalibuhu utawi kaprahe haid iku situn. Ini ada kurungnya, kalau situn tok kan 6. Iku situn 6 apane yauman dinane dikasih kurung sendiri. Jadi tamyiznya ada. Au sab'un utawi 7. Pitung apa? 7 hari atau 7 dino. Wa aktsaruhu utawi luweh akeh-akehe haid utawi luweh akeh haid iku 15 apane yauman dinane. Bilayaliha kelawan mengini apa? Merujuki nanggon 15. Berarti bilayaliha kelawan wengine 15. Aqalut tuhrib utawi luwih sithik-sithike sesuci. Bainal haidataini ing dalem antarane haid loro. Khamsata asyra iku 15. Iku khamsata asyra 15 apane yauman dinane. Wa ghalibuhu utawi kaprahe haid
iku arba'atun papat wa isruna lan 20 wa isruna lan 20 apane yauman dinane au salasatun utawa telu wa isruna lan 20 apane yauman dinane wala hadda lan ora ana watese li aktsarihi keduwe akeh suci li aktsarihi keduwe akeh suci aqalun nifasi utawi sithik-sithike nifas iku majatun sak kacretan no sak kacretan ki sak metunan nggih wa ghalibu utawi kapreh nifas iku arbauna 40 apane yauman dinane wa aksaruhu utawi akeh nifas iku situna yauman swidak dina iku situna swidak yauman ing dinane ya di dalam kitab ini dijelaskan bahwa orang yang haid itu aqallul haidi yauman. Kata di dalam kata Syekh Sumair di kitab Safinatun Najah ini diterangkan orang yang haid itu bisa 1 hari walailatun dan 1 malam. Atau bisa dikatakan dengan atau biasanya orang atau dalam dikatakan di sini situn wa au sab'un. Ya. Bisa 6 hari. Au sab'un bisa juga 7 hari dalam proses haid itu sendiri. Haid itu apa sih, Pak? Nah, ma huwal haid? Haid itu ini lingkupnya pada seorang perempuan yang sudah balik, yang keluarnya itu kalau tidak pada umur 9 tahun mesti itu ya, di umur 9 tahun yang keluar dari kemaluan seorang perempuan dengan kriteria darah haid ini berwarna merah atau berwarna hitam kemerah-merahan ya, dan saat keluar itu panas ya. Untuk kalangan perempuan mungkin yang sudah berumur dari 15 tahun ini kan, anak-anak kelas 10 kan mesti sudah haid. Jadi ketentuan haid kalian harus dipahami, tanggalnya berapa, bulannya berapa, harinya berapa hari, itu harus dikasih tanda. Kalau dalam pesantren dulu diajari oleh punya itu katanya haid itu tanggalnya berapa ya harus ditandai nanti biar tidak kecelek ya. 1 bulan mesti itu seorang perempuan ada proses haidnya. Nah, masa haid itu yang diterangkan tadi adalah bisa 1 hari 1 malam, bisa 6 hari, atau bisa juga dengan 7 hari, atau yang lebih banyak haid itu bisa sampai 15 hari 15 malam. Jadi 15 hari itu dia dihukumi haid. Tetapi jikalau 15 hari lebihnya itu kok keluar terus, maka darahnya itu dihukumi dengan darah istihadah.
Adapun kemarin orang-orang yang haid dikatakan juga di sini wa yahrumu bil haidi asyaratun. Orang yang haid itu diharamkan untuk satu, yang pertama adalah sholat, yang kedua tawaf, yang kedua adalah menyentuh mushaf Al-Quran atau membawa Al-Quran. Terus dilarang membaca Al-Quran, dilarang berpuasa, ya, tidak dilarang berdiam diri di masjid. Masuk ke dalam masjid juga tidak diperbolehkan. Juga di dalam kitab yang lain diterangkan dilarang untuk orang yang haid itu bersetubuh. Ini kalangannya untuk orang yang sudah menikah. Ya, diterangkan bahwasanya orang yang haid itu sudah ada ketentuan-ketentuan tersendiri bagi seorang wanita yang muslim pada umumnya, bahwa ketentuan-ketentuan haid itu sudah diatur dalam kitab. Bagi seorang wanita maka mengajilah kitab Risalatul Haid, kitab I'anatul Haidi, ada banyak sekali tentang kitab-kitab yang lain. Tapi dasarnya itu ada di Risalatul Haid, itu ada penjelasan-penjelasan tentang haid-haidnya masing-masing. Ini lingkupnya untuk perempuan, bukan untuk laki-laki. Kalau laki-laki tidak ada, laki-laki itu tidak haid, itu tidak ada. Laki-laki ya pada umumnya adalah kalau orang perempuan mengeluarkan darah haid, maka yang laki-laki itu adalah hukumnya dihukumi pada saat mengeluarkan cairan putih atau yang dinamakan dengan cairan sperma. Nah, aqallut tuhuri. Nah, jika seseorang itu sudah mengalami haid selama mengalami kedua haid, ya, mengalami dua haid selama 15 hari, ya, wa ghalibuhu arba'atun, maka sucinya itu adalah pada angka 24 hari. Itu kalau dalam satu bulan haidnya itu cuma 6 hari, berarti waktu suci dari seorang perempuan itu adalah 26 hari, dan 26 hari itu harus melaksanakan ketentuan sebagai seorang muslim, ya sholat, kalau di waktu puasa ya puasa. Kalau haid ya tidak boleh melakukan puasa. Itu diterangkan di kitab ini bahwasanya orang yang haid, yang saya terangkan tadi, haid itu adalah darah yang keluar dari kemaluan seorang perempuan, biasanya dialami oleh orang yang berumur 9 tahun. Nah, bagaimana jika orang itu tidak pernah haid, Pak? Nah, kalau tidak pernah haid ya ada wanita yang tidak pernah haid sama sekali. Saya pernah punya teman seperti itu. Ya saya ditanya, kok aku tidak bisa haid ya mas? Itu silahkan berkonsultasi dengan dokter. Karena faktor haid itu faktor kesuburan seorang wanita. Kalau orang tidak pernah haid, maka dalam ilmu kedokteran itu seorang perempuan itu tidak bisa mempunyai keturunan dalam ilmu kedokteran. Maka penting bagi seorang wanita mengalami haid pada umumnya seorang wanita. Aqulun nifasi utawi sidik-sidik nifas, ya, nifas itu nanti saya terangkan.
aku lu nifas utawi sedikit-sedikitnya nifas itu orang yang bernifas. Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan, bukan bersamaan dengan saat melahirkan. Ya, ingat-ingat bedanya nifas, ya, darah yang keluar setelah melahirkan. Batasannya adalah arba'una yauman, 40 hari. Wa aktsaru sittuna. Dan dikatakan di sini ada yang darah nifas itu keluarnya sampai 60 hari, 60 malam. Ya. Dan setelah proses daripada haid dan nifas itu atau istihadah, dan istihadah itu bisa dengan sholat, ya. Nifas dan haid. Cara penyuciannya juga seseorang itu kalau sudah pada akhirnya 7 hari sudah selesai, maka seorang perempuan harus mandi jinabah untuk membersihkan badannya dan untuk melakukan kewajibannya juga sholat lagi, seperti itu, ya. Itu kriterianya untuk wanita. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kalian bisa membaca tentang haid dalam kitab Risalatul Mahid, atau nanti ketika kalian berada di asrama mungkin itu akan kalian kaji khusus untuk santri putri Madrasah Aliyah Negeri Kota Pekalongan, khususnya santri IPS, ya. Nah, yang pertama tadi haid. Ingat-ingat lagi, saya ulang lagi biar tidak ada kesalahan dalam pemahaman kalian. Yang pertama, haid itu paling sedikit 1 hari 1 malam atau 1 kali 24 jam. Jika haidnya itu pada saat pagi dan sudah berhenti pada saat malam, maka sholat isya-nya harus dikerjakan juga. Ya, misalkan jam 5 pagi bangun tidur kok merasa ada darah yang keluar, itu haid, ya. Setelah itu kok jam 9 malam atau jam 11 malam kok sudah selesai, maka itu harus disucikan. Kamu harus bersuci dengan cara mandi besar. Nah, mandi besar itu seluruh badan harus terbasuh oleh air dari ujung ubun-ubun ini sampai kaki. Niatnya nawaitul ghuslal akbari fardhulillahi ta'ala. Saya niat ya Allah untuk mandi besar. Caranya adalah seperti itu. Kita lanjutkan. Faslun utawi ikilah fasal nerangake a'dzarus sholati utawi pira-pira udhure sholat. Isnani iku ana loro. Suci an-naumu siji turu, wanisnyanu lan lali. Udurnya sholat itu ada 2. Yang pertama adalah ketika kita tidur, dan yang kedua adalah ketika kita lupa. Terus tapi bagaimana ya? Bagaimana Pak kalau kita lupa atau kita ketiduran, maka juga harus diganti dengan cara mengqadha sholat. Ojo mbok tinggal. Carane ngendone piye? Pas kelingan kuwi saya sudah misalkan saya tidur jam 11 siang, waktu tidurnya jam 11, setengah 12 kurang seperempat, saya kebablasan sampai jam 3 dan itu sudah masuk waktu asar, maka waktu itu kamu juga harus mengganti sholat duhur dulu baru kamu sholat asar. Jangan terus aku sholat asar wae, jangan, karena itu ada hukumnya. Walaupun itu lupa atau ketiduran itu harus diganti. Tetapi terus aja sengaja terus setiap hari saya mau duhur tak tidur sih nanti kebablasan terus. Yang dosa itu kamu.
Jangan sampai kamu menyempelekan sholat, karena sholat itu akan menjadikan timbangan paling berharga ketika kamu dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat ya bagaimana? Sholat ya jangan sholat ya di waktu disiplin ya. Pada saat sholat, dan lebih utama-tamanya sholat Abdul Sholatul Jamaah. Sholat kuwi paling apik ya berjamaah. Berjamaah kalau tidak di rumah, musholanya jauh, sama siapa Pak? Sama ayah dan ibu. Subuh nak iso dadi wong sing saleh, iso mbugahi wong tuane. Kalau waktu sholat bisa mengingatkan kedua orang tua, ayah, ibu, yuk sholat yuk gitu. Insya Allah orang tuamu akan ngerti. Kalau anaknya itu sudah melakukan kesolehan dalam keluarga, insya Allah keluarganya akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka undurnya sholat ini undur dalam artian tidak disengaja ya. Umpama kowe kok waktu sholat kok wis azan kok malah turu, nah kuwi ya disalahkan. Disengaja, karena sholat itu kalau sholatnya undurnya disengaja maka dihukumi dengan tidak boleh seperti itu. Maka jadi seorang santri ya harus mempunyai kriteria-kriteria yang mampu menjadikan dirinya sebagai pribadi yang baik, pribadi yang soleh, pribadi yang insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menerapkan kedisiplinan, kesopanan, keramahan. Itu adalah kriteria dalam seorang santri. Santri kalau ketemu gurunya ya assalamualaikum, ketemu masuk rumah ya assalamualaikum. Waktu sholat ya disiplin waktu sholat. Beratnya kalau rumahnya dekat musola atau masjid, maka sebagai seorang jiwa muda atau seorang santri yang kamu baru awal-awal menjadi santri ya semangat. Atau kalau kalian tidak pun jauh dari masjid ya ajak kedua orang tua, ajak adiknya, ajak kakaknya untuk sholat berjamaah. Karena orang yang sholat berjamaah insya Allah diberikan keberkahan sholatnya, diberikan para kiai-kiai itu kalau sholat berjamaah itu mendapatkan 20 derajat keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholatnya sendiri ya 1 derajat saja, dikatakan oleh kitabnya seperti itu ya. Maka mampukah kalian menjadi seorang yang pribadi yang baik? Insya Allah kalian adalah santri-santri yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengkaji kitab fikih ini, mengetahui hukum-hukum agamanya, mengetahui kriteria-kriteria sebagai santri yang baik. Insya Allah, Allahumma amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam bab pertemuan kitab Safinatun Najah kali ini. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita akhiri. Billahi wal taufiq wal hidayah wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.